Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Tanjung, NPM 5020079. Saya berasal dari kelas 2B PGSD. Saya di sini ingin membahas materi yang berjudul penilaian otentik dalam konteks penilaian berkarakter, yaitu meliputi 4 poin. A. Konsep dasar penilaian otentik. B. Bisakah karakter anak dikarakter atau dinilai? C. Strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. D. Mengembangkan model penilaian karakter. Disimak ya videonya. A. Konsep dasar penilaian otentik. 1. Penilaian otentik adalah penilaian yang berkenaan dengan pemahaman dan implementasinya. 2. Penilaian otentik sering pula disebut sebagai penilaian alternatif. 3. Penilaian otentik merupakan penilaian yang menekankan pada pengukuran performa nyata yang ditunjukkan melalui perilaku aktif siswa. 4. Penilaian otentik merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan tidak semata-mata untuk menilai hasil belajar siswa. B. Bisakah karakter anak dikarakter atau dinilai? Karakter anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka akan membentuk karakter anak yang berbeda-beda. Dalam pengukurannya, kita dapat mengetahui sudah sejauh mana anak tersebut mengalami perubahan, sehingga kita dapat menilai karakter tersebut. 1. Proses biologis meliputi perubahan-perubahan fisik individu, gen yang diwarisi dari orang tua, pengembangan otak, penambahan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan-perubahan hormon pada masa puber mencerminkan peranan proses-proses biologis dalam perkembangan. Kedua, proses kognitif meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada individu mengenai pemikiran, kecerdasan, dan bahasa. 3. Proses sosial meliputi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan-perubahan dalam emosi, dan perubahan-perubahan dalam kepribadian. C. Strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Budimansyah menyatakan bahwa dalam konteks mikro pada satuan pendidikan, maka program karakter perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip berikut. 1. Berkelanjutan. 2. Melalui semua subjek pembelajaran. 3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. 4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian. Adapun program yang dilakukan di sekolah untuk pendidikan karakter. 1. Mengembangkan model pembelajaran berbasis karakter. 2. Mendukung pembudayaan organisasi sekolah. 3. Memberikan layanan konsultasi tentang implementasi pendidikan karakter. Sekolah harus pandai-pandai mengatur strategi dalam penanaman karakter ini. Di antaranya adalah 1. Kemampuan dalam bersosialisasi baik terhadap peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat maupun warga sekolah lainnya untuk saling mendukung dan melengkapi. 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter
apabila ia tumbuh dalam lingkungan yang baik pula. D. Mengembangkan model penilaian karakter berbasis otentik. Penilaian otentik akan mampu memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian otentik ini akan membawa pengaruh positif bagi berlangsungnya pembentukan karakter peserta didik. Pengaruh tersebut diantaranya: 1. Peserta didik akan selalu terbiasa mengerti baik dan buruknya sesuatu. 2. Mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan menjauhi keburukan. 3. Mampu melakukan kebaikan dan melakukannya. 4. Tidak mendiskriminasi dalam berteman. Model pendidikan karakter dilakukan melalui 3 modus, di antaranya: A. Melalui penguatan pendidikan karakter. B. Mengoptimalkan bimbingan layanan konseling. C. Menyelenggarakan sosialisasi, pengamatan, study tour, perkemahan yang mengarahkan siswa berkarakter baik. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.